dari kelompok 4 ingin membuat video wawancara untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia perihal pendidikan pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru di SMA N 1 Muara Gembong, yaitu Bapak Hengki Kurniawan SPD MPD. Berikut video kami mewawancara. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktu Bapak. Saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak perihal pendidikan di bidang di masa Orde Baru. Apakah Bapak bersedia? Kita mulai ya, Pak. Yang pertama, pada masa Orde Baru di bidang pendidikan, apakah sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA sudah banyak didirikan di Indonesia? Ya, waktu zaman Orde Baru itu sekolah-sekolah jarang. Sekolah-sekolah itu adanya di kota-kota aja. Kota-kota Seperti kalau di sini Cikarang dan Sukatani. Nah, kemudian daerah Muara Gembong, Cabang Bungin belum ada sekolah. Baru ada tahun 2003 ketika udah reformasi. Nah, ketika tahun 80-an Orde Baru itu adanya sekolah SMA Cikarang sama SMA 1 Sukatani. Berarti belum banyak yang Ya, didirikan kalau Pak? nggak salah Orde Baru itu ada 14 sekolah Baru ada 14 di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Iya. Terima kasih Bapak. Yang kedua, karena sudah adanya sekolah yang didirikan, apakah tenaga pengajar juga mengalami peningkatan? Ya, seiring dengan banyaknya sekolah yang didirikan pada tahun 2000-an lah pada saatnya banyak guru-guru yang diterima di sekolah-sekolah negeri. Sekolah negeri ya, kita bicara dengan sekolah negeri. Kemudian banyak yang jadi PNS tahun 2007-2008 ya, karena kebijakan pemerintah pusat itu pas SBY itu diangkat secara langsung kalau yang sudah 20 tahun atau yang sudah mengabdi. Berarti tidak mengikuti ujian ya? Tidak mengikuti ujian. Yang ketiga Bapak, pada masa Orde Baru, apakah masyarakat dalam bidang pendidikan mengalami kemajuan seperti membaca, menulis, dan sebagainya? Ya, waktu Orde Baru itu ada program pemerintah yaitu Calistung. Ya, Calistung itu. Kemudian ada paket ABC, kemudian ada sampai sekarang juga ada paket ABC. Terus kemudian dulu itu ada wajib baca karena banyak warga yang tidak bisa baca pada saat itu. Berarti mengalami kemajuan ya? Ya, ada kemajuan, mulai kemajuan, kemudian tingkat yang tidak belajar di formal, kemudian masuk ke non formal, yaitu paket A, paket B, paket C. Serta Calistung. Iya, dan Calistungnya. Yang selanjutnya Bapak, apakah adanya paksaan pada anak-anak dan masyarakat untuk menjalani pendidikan? Ya, tidak ada paksaan ya untuk ini, makanya ada paket 9 wajib belajar 6 tahun waktu Orde Baru. Waktu itu dibangun SD Impres. SD di mana ada di kampung disebut tidak ada sekolah, maka dibangunkan. Makanya disebutnya SD Impres. Ya, kemudian di zaman itu pula paket wajib belajar 6 tahun pada saat itu. Kemudian sekarang itu wajib belajar 9 tahun dan sekarang 12 tahun. Berarti ada kemajuan dari tahun ke tahun, ada kemajuan gitu. Yang selanjutnya, apakah pada masa itu pendidikan mengalami dampak bagi Indonesia? Ya, pendidikan sangat dampak ya. Dampaknya kenapa? Karena kalau Indonesia secara perorangan dari tahun dulu banyak yang pada pinter-pinter. Cari pendidikan secara global keseluruhan masih rendah. Kalau secara personal ya kita juara olimpiade terus. Olimpiade matematika, fisika, kimia, dan olimpiade yang lain. Tapi secara perorangan ya
tapi kalau secara global pendidikan Indonesia secara global rendah Indonesia. Masih rendah. Masih rendah. Kalau secara personal dia udah Personal banyak, ya, yang banyak juara-juara pintar-pintar banyak, ya. pinter-pinter banyak, yang ngitung yang cepat-cepat banyak gitu. Seperti Bung Soekarno ya, Iya gitu, Hatta, makanya B.J. Habibie. ya Pak B.J. Habibie apalagi yang IQ-nya 200 kan. IQ-nya 200 dia mah pinter sekali itu ya gitu. Iya. Kalau personal, Iya. kalau secara keseluruhan masih rendah pendidikannya. Masih terbilang kalah dari Iya, negara-negara yang masih kalah dengan Singapura, Malaysia aja yang dulunya itu waktu zaman Orde Baru warganya kuliah ke Indonesia, sekarang berbalik. Ya, Indonesia yang kuliah ke Malaysia. Dulu UGM, UI, universitas yang tertua di Indonesia, itu mahasiswanya dari Malaysia, dari Singapura, dari luar negeri. Kalau sekarang kebalikannya. Karena semakin maju ya. Mereka makin maju, Iya. kita akan masih maju, mengembang. ya baru berkembang. Iya. Iya, berkembang aja terus gitu. Nggak kuncup-kuncup. Yang selanjutnya Bapak tahu nggak program apa aja yang dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan seperti yang Bapak bilang tadi Calistung? Ya, Bapak Orde Baru apa Orde sekarang? Orde Baru. Orde Baru itu CBSA yang terkenal. CBSA. Ya, cara belajar siswa aktif. Itu juga Orde Baru. Ya, Calistung juga Orde Baru. Terus kemudian paket beasiswa kayak Super Semar. Ya, Bapak sendiri dapat Super Semar dulu waktu kuliah. Ya, beasiswa Super Semar itu beasiswa yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi. Ya kan, kemudian berprestasi lumayan itu dapatnya. Ya, bisa bayar kuliah 2 tahun itu. Ya, beasiswa itu Bapak termasuk yang menikmati beasiswa itu gitu. Berarti Bapak berprestasi ya. Ya begitulah. Ya. Selanjutnya, apakah bersekolah pada masa itu dikenai biaya pendidikan? Iya, waktu itu kena biaya, ya. Tapi nggak kalau sekarang kan tidak ada biaya apapun ya. Ya, anak tinggal belajar aja. Kalau dulu itu kenakan biaya karena sekolah itu ada 3 unsur, pemerintah, kemudian masyarakat dan guru. 3 unsur itulah yang memajukan sekolah gitu. Berarti dikenai biaya Dikena karena biaya. 3 unsur itu. Iya. Yang terakhir Bapak. Ya. Oke. Apakah pendidikan pada masa itu udah menggunakan kurikulum Ya, seperti kurikulum dari tahun ke tahun kurikulum pasti ada. Setiap Orde Baru ada yang sekarang itu reformasi, itu kurikulumnya ganti-ganti terus. Dari kurikulum 88, 92, 98, kurikulum 2013, sekarang kurikulum Merdeka Belajar, ya semua ada kurikulumnya. Ya, malah ibaratnya ganti menteri, ganti kurikulum. Gitu. Berarti semakin maju juga ya? Ya, kurikulum Merdeka sekarang lebih menekankan kepada siswa. Siswa mau belajar apa nih? Guru itu tinggal memfasilitasi aja. Ya. Guru misalkan, saya pengen belajar IT, ya udah belajar IT aja. Saya belajar ini, ya udah belajar keterampilan aja. Guru memfasilitasi saja, gitu. Gimana penutupannya? Gimana? Iya. Masih banget ini daripada itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Iya. Saya benar-benar berterima kasih karena Bapak sudah mau menjawab pertanyaan kami.